bagi ibu, terima kasih ya sebelumnya bagi kata hadir pada pagi hari ini pada pertemuan kali ini. Mungkin mengganggu waktunya, tapi terima kasih banyak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tuan ya. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pada anak. Nah, seperti yang diketahui, anak-anak itu kan tahu tuh masih umurnya masih sedikit. Ya, jadi itulah mengapa saya memilih itu sebagai sasaran dari pertemuan pada kali ini. Nah, saya berasal dari Kemenkes Jambi. Saya di sini menyampaikan ini sebagai tugas saya. Menjalankan tugas saya. Baiklah ibu, sebelumnya sebelum masuk ke materi saya di sini saya punya riset yang bisa ibu baca dan ibu terapkan kepada anak-anaknya di rumah kali ini. Kasih. Untuk mempersingkat waktu pada pagi hari ini, kita langsung masuk saja ibu pada materinya. Ya. Jadi, yang kita bahas adalah mengapa penting menjaga kesehatan gigi anak-anak pada saat sejak dia usia ini. Nah, seperti yang ibu ketahui, di umur kata-kata anak ini itu kesehatan gigi itu sangat penting untuk dijaga karena emang gigi anak-anak yang masih di usia 0 sampai 6 tahun sangatlah rentan terhadap kerusakan. Karena struktur pada emang gigi anak-anak tidak sekuat dengan emang gigi anak dewasa, gigi orang dewasa. Nah, itulah mengapa perlu sekali untuk dirawat. Nah, selain itu, gigi anak usia ini itu berfungsi dalam membantu kelancaran pertumbuhan gigi permanen. Nah, itu tuh untuk mengarahkan bagaimana gigi permanen itu tumbuh dari gigi susunya. Nah, selain itu juga gigi susu juga berfungsi untuk membantu proses pemindahan makanan, mempengaruhi perkembangan wajah dan otak pada anak, serta menjaga rasa percaya gigi pada anak. Ini kan kalau misal gigi anaknya kotor atau berlubang, gigi yang masuk kita menggunakan. Nah, yang pertama, bagaimana sih cara menjaga kesehatan gigi anak-anak sejak usia dini? Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, yaitu membiasakan anak untuk mulai menyikat gigi, mulai dari pertamanya tumbuh dengan menggunakan kasta. Bisa menggunakan kasta yang dibasahi lalu dibersihkan gigi anaknya. Setelah itu, setelah anak mulai mencoba untuk belajar menyikat gigi sendiri, ibu dapat memilih sikat dengan bersihkan yang lembut agar tidak melukai gusi anak-anak, serta aman untuk email atau lapisan tempat giginya. Serta dengan menggunakan pola sikat yang kecil dengan menyesuaikan mulut pada anak. Selain itu, perlu diperhatikan juga pegangan pada sikat gigi anak dan dilakukan pegangan yang nyaman. Dan biasakan untuk mengganti sikat gigi anak 3 sampai 4 kali. Karena kita tuh memang udah hati gitu ya. Iya, itu benar sekali. Tujuan saya di sini tuh karena anak-anak itu pasti usianya belum mencapai 6 tahun. Iya, di bawah 6 tahun karena anak pertama itu kebetulan kali itu. Saya anak 3. Kamu 3? Lebih banyak ya Bu ya. Sana Alhamdulillah. saya juga anak pertama ya? Iya, kebetulan anak saya itu anak pertama Bu. Nah, kalau ini namanya kakak Iba, dia tetangga saya. Oh, Iya, mungkin pengalamannya lebih banyak daripada saya karena anaknya 3. Iya, tapi anak saya juga saya semua sih Bu. alhamdulillah. Berarti ini udah punya nih pengalaman untuk perawat gigi anaknya. Iya, saya ada pengalaman. Nanti bisa lah di-share ke teman-temannya. Iya, dari materi yang kakak bagi mungkin nanti bisa kita Iya, seperti apa Iba mengajarkan tiga anaknya yang menjaga gigi. sekali. Jadi saya lanjutkan ya. Iya. Selanjutnya itu pada usia dini bisa untuk mulai membiasakan memberikan anak konsumsi makanan yang sehat, seperti buah dan sayur, membatasi makanan manis, membatasi makanan cepat saji, serta mengatur jadwal makan anak. Jangan memberikan anak cemilan di antara waktu makan. Baiklah ibu, beberapa langkah-langkah dalam menjaga kesehatan gigi anak-anak. Yang pertama, bersihkan gigi dan usia anak saat gigi pertama yang tumbuh. Nah, biasakan gigi pertama tumbuh itu di 6 bulan ibu-ibu. Nah, ibu-ibu itu bisa membersihkan gigi anaknya dengan menggunakan pasta yang dilengkapan ya. Bisa dibasahi lalu bersihkan secara perlahan. Bagaimana ibu? Ya, itu bisa kita juga beda TikTok ya biasanya. Oh, ibu gaul ya. Selain itu bisa dipakai ini bu. Nah, bisa dikunjungi ke dokter gigi dari mulai gigi pertama itu supaya bisa tahu perkembangan gigi anak itu. Oh, saya boleh bertanya Bu, boleh. Jadi kan anak saya ini kemarin lalu giginya sakit. Waktu saya cek nggak ada berubah. Tapi saya takutnya kan beberapa kali saya juga sering share sama ibu ya, tentang dia tuh ada kayak lubang gigi tapi di dalamnya, jadi nggak kelihatan di luar gitu. Jadi saya mikirnya apa gigi anak saya ini ada lubang di dalamnya, makanya dia sering ngerasain itu sama kaki gitu. Karena setiap saya tanya, sakit nggak dek? Iya mak. Ngilu nggak dek? Iya mak. Aku tuh nggak bisa bedain ngilu sama sakit kalau ke anak aku. Jadi aku tuh bingung sendiri kan. Nah, menurut kakaknya bawa aja anak saya ke dokter gigi. Kalau menurut saya itu ya lebih baik dibawa anaknya ke pelayanan kesehatan gigi karena kita nggak tahu apakah itu disebabkan oleh karena
baik ibu kunjungi dokter gigi gitu. Nah, selanjutnya selain membersihkan gigi saat gigi pertama anak tumbuh, kita gigi sikat gigi yang bukan untuk anak-anak. Seperti yang saya katakan tadi dengan membersihkan yang lembut, pegangan yang nyaman, serta kepalanya yang kecil agar bisa gelap dan menyentuh seluruh permukaan gigi anak saat digunakan. Nah, selain itu, gunakan pasta gigi berfluoride sama jadi seperti kita sebenarnya. Cuman kan pasta gigi anak biasanya kandungannya bersih, jadi lebih aman jika tertelan. Selanjutnya, dapat mengajarkan anak cara menggosok gigi dengan baik dan benar. Nanti kita praktekkan ya. Lalu, biasakan untuk anak-anak mengkonsumsi makanan sehat dan membatasi makanan manis. Ibu bisa mengganti seperti misalnya anak permen, coklat, ataupun es krim itu kan manis berkerupuk. Itu kan nanti lengket terus jadi rasa, jadilah lubang gigi kan misalnya. Semua makanan itu bisa diganti menjadi cemilan-cemilan seperti buah yang berserat, manis, dan juga kan. Nah, selain itu buah itu punya self cleansing terhadap gigi. Selanjutnya, ibu dapat mengatur jadwal makan anak dan seperti sarapan, makan siang, dan batasi cemilan 2 kali sehari saja. Lalu, hindari memberikan susu dengan dot sebelum anak tidur, karena ketika anak akan tidur itu pasti naikkan nanti sisa susunya. Nah, karena saat kita tidur sekali paling mulut, jika menyebabkan gigi dapat berubah. Dan selanjutnya seperti biasa dikeluarkan gigi anak secara rutin setiap 6 bulan sekali ke kelainan gigi yang itu. Kayak banyak ibu ada lagi yang ditanyakan, ada sih. Ya, menurut saya cukup dari semua fakta yang kakak jelasin. Mungkin nanti buat saya sebagai orang tua bakalan saya terapin anak saya. Nanti saya share juga. Boleh. Nanti kita pakai aja ya. Boleh. Selanjutnya, nah biasa kan anak-anak tuh suka males kan ya. Kayak mana sih biar anak-anak tuh mau nyikat gigi gitu loh. Punya semangat gitu nyikat gigi. Karena mereka tuh males lah gitu. Biasanya bisa diajak anak-anaknya tuh seperti nyikat gigi sama. Jadi kan dia melihat langsung dari orang tuanya. Seperti nyikat gigi sama dengan cermin. Dan selanjutnya bisa menyajikan lagu favorit ataupun memutar lagu favorit anak. Lalu nyikat gigi kan minimal 2 menit tuh. Jadi kan cari lagu yang minimal sama 2 menit. Jadi anak-anaknya tuh nyaman gitu saat nyikat gigi. Nah, itu dari itu bisa didukung dengan menggunakan cerita dongeng atau video edukatif tentang nyikat gigi supaya anak-anaknya tertarik. Nah, selain itu, melibatkan juga anak-anak dalam mengajarkan dia memilih suka dan pasta gigi yang dia sukai supaya dia memotivasi untuk nyikat gigi. Dan terakhir, berikan pujian ataupun hadiah kecil untuk mengapresiasi anak. Nah, itu bisa nggak perlu mahal-mahal sebenarnya bu. Bisa seperti ibu adalah stiker gigi. Nanti setiap anaknya sudah berikan gigi, ibu berikan stiker supaya dia semangat gitu loh. Jadi dia menempel stiker tujuannya untuk menyikat gigi gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara menyikat gigi ya bu. Pertama itu, tangan sikat yang lurus dan menyikat yang halus dan kasar bu. Nah, berikanlah pasta giginya sebesar kacang polong. Kalau kita kan sebesar gigi ya bu. Nah, untuk anak-anak itu sebesar kacang polong aja bu. Kalau anak saya itu jadi lupain mungkin gitu. Soalnya nanti terlalu banyak takutnya dia ketelan gitu bu. Soalnya kan kalau pasta gigi anak kan Manis ya manis itu jadi kayak tertarik gitu. Kayak strawberry terus apa kita. karena kandungan fluoride itu nggak boleh dia nggak boleh berlebihan. Jadi mulai sekarang kalau bisa itu cukup sebesar kacang polong aja sih. Terus selanjutnya berkumur dengan air bersih. Nah, langkah keempat, menyikat gigi pada bagian belakang kiri. Nah, usahakan semua permukaannya kena ya ibu ya. Dihitung sebanyak 8 kali dengan gerakan memutar. Nah, setelah memutar 8 kali di kiri, boleh pindah ke depan ibu. Ke depan dengan gerakan memutar sebanyak 8 kali juga. Dan di kanan itu juga sama dengan yang kiri, 8 kali memutar. Lalu membuka mulut dan sikat permukaan punya. Nah, anak-anak itu kan semuanya tuh pasti masih mencoba nggak sih? Mencoba untuk gigi sendiri. Nah, bisa juga ibu pilih kayak misal dia nih dikasih sikat gigi sendiri. Tapi nanti ibu dikasih lagi supaya dia benar-benar bersih. Nah, selanjutnya sikat permukaan punya ya supaya 8 kali dan gerakan itu gitu. Pada atas kanan kiri permukaannya, bawah kanan kiri permukaannya. Lalu untuk bagian dalam gigi depan itu dilakukan dengan gerakan congkel sebanyak 8 kali ya ibu. Berapa kali ibu? 8 kali. Benar sekali. Untuk atas dan bawah ya ibu. Selanjutnya bisa menyikat lidah pada anak sebanyak 2 kali ibu. Ke arah luar mulut. Seperti minta anaknya menjulurkan lidah gitu. Nanti ibu ganti sikat sebanyak 2 kali. Lalu kumur dan letakkan kembali bila sikatnya dan letakkan kembali. Nah, selain dari mengajar
mengajarkan anak ikat gigi, cara lain dalam memelihara untuk membantu melihara kandang gigi anak itu bisa dengan mengurangi konsumsi makanan manis ya ibu, yaitu mengurangi gula tambahan atau mengurangkan gigi agar gigi anak rusak seperti ya makanan biasa tadi kayak coklat, donat, kue ataupun es krim. Karena gula yang dikonsumsi oleh anak itu akan berubah menjadi asam dan lama-kelamaan asam itu akan menusuk gigi anak itu sehingga menyebabkan gigi anak itu berubah. Nah, selain itu gula dapat meningkatkan risiko karies jika konsumsinya sering dan di luar jam makan ataupun sebelum tidur. Nah, sehingga gula yang berlebihan terhadap anak itu bisa membentuk kebiasaan makan manis bro. Nah, jadi dia rentan terhadap masalah kayak masalah gigi, dan juga masalah obesitas ataupun ya pokoknya disebabkan oleh kebanyakan makan gula gitu ya kan. Nah, mungkin itu materi saya, apakah ada ibu ada yang ingin ditanyakan? Mungkin kami rasa udah cukup ya Mbak ya. Nah, cuma lebih ke berarti kan juga menerapkan cara bagaimana menjaga kegiatan kami di depannya. Karena saya udah pertama. Berarti ibunya baru tahu buat ya? Iya, kebetulan juga saya nikah udah hampir 8 tahun, tapi mau nikah fitulnya sekarang. Apa mungkin yang baru ibunya? Iya, 4 tahun yang lalu. Saya punya yel-yel deh supaya ibu-ibunya agak semangat gitu. Oh iya, Ibu-ibu boleh ikutin saya ya? ya. Gigi anak sehat, ibu hebat. Oke. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Gigi anak sehat, ibu hebat. Baik, mungkin saya akan terakhir ya ibu untuk kesimpulannya. Menjaga gigi anak sejak usia PAUD atau sejak usia dini itu sangat penting karena gigi itu berperan dalam makan, bicara, serta penumbuhan gigi permanen nantinya. Oleh karena itu, orang tua perlu membangun kerjasama untuk menerapkan kebiasaan menyikat gigi yang benar dengan cara menyisihkan dan pasta gigi yang sesuai, membiasakan pola makan sehat, serta membatasi makanan manis. Dan rutin memeriksakan gigi sehingga resiko untuk terjadinya karies dapat diperkecil. Jangan gigi tetap terjaga. Nah, itulah tadi dari saya materinya. Apabila ibu masih punya pertanyaan, boleh ditanyakan ke Mara. Kalau ada sih udah pasti dapat ada. Kalau gitu saya aja deh yang nanya. Nah, dari tadi yang materi saya paparkan itu, kalau semisal anak ibu ini newborn gitu kan, udah 6 bulan, bagaimana cara ibu membersihkan gigi pada anak ibu? Oke, boleh ibu, namanya siapa? Saya Ibu Tati. Oh, itu tadi. Tadi bagaimana ibu caranya? Saya biasanya menggunakan asal dulu lalu dibersihkan giginya. Berarti saya menyampaikan materi tapi ibu sebenarnya sudah tahu ya? Iya, karena kalau di posyandu sudah berapa kali terus biasa. Jadi posyandunya berjalan lancar. Iya, alhamdulillah. Mendengarkan Karena kan itu penting juga banget untuk anak-anak. karena di posyandu mulai gelap. Ya. Oh, berarti itu agak lebih jauh gitu? Iya benar. Jadi, Jadi kami tuh kayak orang kesini dari daerah buat ke kota. oh, jadi nanti ibu bakal nyampein lagi gitu? Iya benar. Boleh deh, nanti saya share materinya. Kalau anak-anak sering dikonsumsi gula itu apa efek jangka panjang ini? Kalau saya sendiri, saya dari anak saya kecil memang saya kurangi gula. Masakan apapun itu pasti dikurangi gula. Mungkin aku sama sekali nggak saya pakai mungkin malah untuk masih juga. Iya, dampaknya ada dampaknya Kalau kalau misalkan misalnya terlalu banyak diberikan gula gitu kayak mungkin berapa saya ya? Anak saya sendiri namanya kan Albert. iya. Oh, berarti cowok anaknya? Iya, bapaknya langsung jadi namanya Oh, memang biasanya orang itu. Iya. Jadi dampaknya mungkin ya bisa berubah. Terus juga yang timbul kayak infarkt rasa gigi itu apa namanya Pak? Karena gigi ibu atau Iya. dia Ah iya itu. Ya. Itu sih menurut saya. Menurut ibu bagaimana langkah-langkah dalam memelihara kesehatan gigi dan pertahanan? Bagaimana ada yang bisa jawab? Saya yang bisa pengalaman aja. Iya, boleh. Itu yang pertama itu saat gigi anak kulit tumbuh itu gigi saya kasar. Terus yang kedua itu biasanya ya gigi anak itu yang kecil yang tadi yang punya lancip gitu. Terus meninggalkan gigi itu harus ada yang lebih korek. Iya, betul. Kan buat pas lagi gigi kan ibu. Selanjutnya itu mengajarkan anak cara rambut gigi itu kan biasanya susah banget ngajarinnya kan. Biasanya itu sama. Oh iya, oh itu kan berarti menerapkan kan? Ya terus juga mengkonsumsi makanan sehat saya biasanya buat es krim dari buah itu ibu. Oh itu, Ya. ya kan? Boleh dicontoh ini ibu kayaknya. Terus mengatas makanan saya juga cara membuat es krim dari ibu. Terus saja mengatur jadwal makan. Nah itu boleh sih kalau punya aku tidak terlalu Iya, makasih. Tapi nggak tahu ya kalau di luar. Makasih masih itu. gitu. Ya lalu periksa ijana kontrol ijana kalau saya sih 3 bulan sekali ya kalau punya kalian. Tapi saya juga yang terus. Kalau memang ibunya khawatir, Ya. untuk terima kasih ya Bunda untuk
Dan di ujung apakah masih ada tambahan? Enggak. Oke, baik Saya ya. pengen ya. Iya. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu yang sudah berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Jadi kayak ibu sebelumnya dapat menjelaskan kesalahan dan mohon maaf dari wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak.